Assalamualaikum sahabat hebat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 4 untuk kelas 6 globalisasi untuk muatan PPKN, yaitu tentang keberagaman ekonomi di masyarakat. Kalian perhatikan di sekitar kita, ada banyak orang dengan beragam profesi, beragam suku bangsa, beragam tingkat kesejahteraan, beragam budaya, serta tradisi. Keberagaman itu bisa kita kelompokkan dalam keberagaman sosial, keberagaman ekonomi, dan keberagaman budaya. Pada tema 2, kita sudah mengupas keberagaman ini dalam bingkai persatuan. Kita tahu dengan beraneka ragam itu bukanlah menjadi penghalang kita untuk bersatu, melainkan keberagaman itu akan menjadikan hidup kita di masyarakat akan berwarna dan jauh lebih indah. Untuk itu, sebagai makhluk sosial, kita harus pandai-pandai untuk saling menghargai keberadaan orang yang ada di sekitar kita dengan berbagai macam tradisi yang mereka bawa, dengan beraneka ragam pekerjaan, beraneka ragam pemikiran, serta kebiasaan mereka. Ada keberagaman ekonomi. Kita bisa lihat ada beragam profesi di masyarakat, ada yang bekerja sebagai dokter, guru, buruh, karyawan, wira swasta, TNI, Polri, dan profesi-profesi lainnya yang mulia. Yang kedua, dengan beragam profesi itu ada beraneka ragam juga pendapatan masyarakat. Kita kenal pendapatan itu diukur dengan upah minimum provinsi atau UMP. Untuk Jakarta kita bisa lihat UMP disesuaikan dengan pengeluaran serta pendapatan masyarakat yang ada di Jakarta. Dengan pendapatan yang berbeda, tentu kita akan lihat juga tingkat kesejahteraan masyarakat kita yang beraneka ragam. Tingkat kesejahteraan yang beraneka ragam itu juga yang mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Ada yang cukup, ada yang lebih, ada yang kurang. Itulah keberagaman yang patut kita syukuri, patut kita hormati di lingkungan sekitar kita. Apa penyebab adanya keberagaman ekonomi itu? Yang pertama adalah karena perbedaan pendidikan. Pendidikan di sini harus berkaitan dengan pekerjaan atau profesi. Tidak menutup kemungkinan orang yang berpendidikan tinggi belum memiliki pekerjaan, sedangkan yang berpendidikan rendah sudah memiliki pekerjaan. Jadi bukan itu kesimpulannya. Kita berasumsi bahwa pendidikan yang tinggi yang berkualitas itu akan membawa kita untuk dapat meraih sukses di bidang ekonomi. Sehingga kalian juga perlu mempersiapkan pendidikan untuk masa depan kalian agar sukses di bidang ekonomi. Yang kedua adalah keterampilan. Selain pendidikan, yang berpengaruh adanya keberagaman ekonomi adalah keterampilan atau skill. Untuk abad 21 ini bukan hard skill lagi yang kita perlukan, tetapi soft skill, yaitu keterampilan yang tidak terlihat tetapi bisa kita buktikan dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah sikap. Bagaimana kita dengan pendidikan dan keterampilan yang bagus membawakannya sehingga kita bisa sukses. Sikap yang kita perlukan agar sukses di bidang ekonomi yaitu kerja keras, pantang menyerah, serta gigih. Orang yang tekun akan sukses. Sedangkan yang bermalas-malas tidak ada sejarahnya orang malas bisa mencapai kesuksesan. Untuk itu, kalian harus mulai latih dari sekarang. Kalian belajar dengan tekun, kuasai keterampilan, dan kalian bawa karakter pada diri kalian adalah karakter-karakter yang kompetitif, bertanggung jawab, pemberani, serta yang kreatif dan inovatif. Itulah yang diperlukan untuk sikap di abad 21 ini. Dengan adanya keberagaman ekonomi, beragam pendapatan, beragam profesi, beragam tingkat kesejahteraan itu, maka di sekitar kita mudah sekali menemukan bagaimana ada orang yang kaya atau orang yang mampu mencukupi kebutuhan dan orang yang belum mampu mencukupi kebutuhan.
Misalnya kalian ada di lingkungan orang kaya dan mampu, maka kalian tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Kita harus dermawan, kita harus mudah sekali tanggap terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau kita berlebih, kita ada lebih, maka kita berkewajiban untuk membantu atau menolong orang di sekitar kita. Tidak penting, tidak perlu kita memikirkan itu saudara kita atau bukan, karena tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Meskipun saudara, kalau kita berjauhan, belum tentu nanti dialah yang akan membantu kita ketika kesusahan. Jadi, kalian yang berada di lingkungan orang kaya atau orang mampu, tolong bersikaplah dermawan kepada orang-orang di sekitar kalian. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ada banyak orang di sekitar kalian yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa orang yang dirumahkan belum bisa bekerja kembali. Padahal roda perekonomian harus berputar. Setiap hari mereka perlu untuk mencukupi kebutuhan. Sebagai orang kaya dan mampu, maka kita bisa membantu mereka seikhlas kita agar bisa mengurangi beban mereka. Misalnya kalian berada di lingkungan orang yang kurang mampu, maka kalian tidak boleh malu. Kita tidak boleh iri dengan yang dimiliki orang lain. Apa yang kita miliki, itulah yang harus kita syukuri. Agar bisa seperti orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah tekun bekerja keras. Bagaimana agar kita bisa sukses di era globalisasi dengan beragam tantangan, dengan beragam kompetisi ini? Yang perlu kita siapkan adalah pendidikan yang bagus, berkualitas. Yang kedua, keterampilan atau skill yang diperlukan di abad 21. Yang saya katakan tadi, soft skill lebih diperlukan di abad 21 ini. Jadi kita kuat otot untuk mengangkat beban sebagai tenaga bangunan. Itu akan lebih kita kembangkan kepada kemampuan berpikir. Jadi kita kedepankan otak kita daripada otot kita untuk menyambut atau untuk ikut berpartisipasi sukses di abad 21. Yang ketiga adalah sikap kerja keras, tekun, dan pantang menyerah. Segala yang ada kita miliki harus kita hargai, harus kita kembangkan. Potensi pada diri kita gali, kemudian kita kembangkan dalam dunia pendidikan, kita asah, kemudian kita tekuni. Nanti itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan kita. Sukses itu bukan warisan, tetapi sukses itu adalah pencapaian. Bisa kita usahakan. Ingat, ketika Allah katakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya sendiri. Artinya apa? Nasib itu bisa kita ubah dengan kerja keras. Kita tidak boleh pasrah. Ya sudah, kita begini saja. Ya sudahlah, saya memang orang gak punya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tanamkan pada diri kita. Sukses itu bisa dicapai, bisa diraih oleh siapapun. Sukses itu bukan warisan. Dan jangan kalian berpikir kalian terlahir dari orang tuamu yang sukses, yang kaya, tentu kalian akan kaya. Tidak. Karena kekayaan yang dimiliki orang tuamu pun itu juga perlu dikelola dengan pikiran yang smart, dengan pikiran yang pintar, dengan perilaku juga yang kerja keras dan memiliki kreativitas dan inovasi. Berikutnya, mengapa sih kita perlu terampil? Di era globalisasi ini, persaingan sangat ketat. Banyak tenaga asing masuk ke Indonesia dengan beragam kompetensi, beragam keterampilan. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh tersingkir dengan adanya tenaga asing atau bahkan tenaga ahli dari negara lain. Kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jadi, kita harus punya keterampilan. Kalau seseorang dengan pendidikan yang sama, antara yang punya keterampilan dengan yang tidak punya keterampilan, maka yang memiliki keterampilan inilah yang memiliki nilai lebih. Jadi misalnya kalian sebagai bos, kalau mencari karyawan maka akan dipilih orang yang pendidikannya bagus dengan keterampilan yang oke. Kalau kita punya keterampilan yang bagus, maka kita akan punya daya saing. Kita akan mampu bersaing secara sehat di era globalisasi.
Jangan salah, di luar sana ada persaingan yang sehat, ada yang tidak sehat. Mana yang akan kita pilih? Kita pilih persaingan yang sehat. Karena apa yang kita dapatkan itu nanti akan menjadi keberkahan. Kalau dicari dengan cara yang tidak sehat, maka nanti yang kita dapat pun tidak akan berkah. Setuju begitu? Oke, baiklah. Dengan sehat kepada orang lain. Karena era globalisasi ini ada banyak pengaruh positif, ada banyak pengaruh negatifnya. Ada banyak pengaruh positif harus kita ambil. Maka kita harus tahu dampaknya dulu. Positif nggak buat diri kita? Baik nggak untuk masa depan kita? Yang baik kita ambil, kita tiru. Sedangkan yang kurang baik maka kita harus tinggalkan. Harus kita tinggalkan, bukan hindari lagi, tapi harus kita tinggalkan. Contohnya, kebiasaan mengulur waktu. Kalau orang Indonesia dibilang jamnya jam karet, itu sudah tidak berlaku lagi di era globalisasi. Kalau kita masih ikut, maka kita akan tertinggal arus. Artinya kita sudah tidak up to date, kita sudah ketinggalan zaman, sudah kuno. Jadi orang globalisasi ini orangnya harus disiplin, tepat waktu. Dia punya literasi yang bagus, baik literasi membaca, menulis, digital, kemudian kompusional, dan literasi yang lainnya. Dengan berbagai macam dampak inilah, maka kita sebagai manusia milenial, manusia lah bukan generasi ya, kalau kita manusia di era milenial ini, di era milenium ini, kita harus pandai dalam berpikir serta bertingkah laku. Adanya globalisasi ini, ada banyak dari luar negeri yang masuk negara kita. Maka kita perlu pandai dalam memilih barang yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Kalau kebutuhan harus segera dipenuhi, kalau keinginan bergantung dari skala prioritas juga. Kalau kita inginkan tapi bermanfaat, silahkan dibeli. Tapi kalau kita inginkan tapi tidak bermanfaat, tolong dialihkan dulu untuk yang lain. Kenapa seperti itu? Agar kita tidak terjerumus pada perilaku negatif di era globalisasi, yaitu konsumtif. Apa itu perilaku konsumtif? Yaitu gemar belanja barang-barang yang bukan kebutuhan, tetapi hanya sesuai kesenangan. Jadi hanya sekedar senang, aku senang ini beli, aku senang ini, aku pengen makan sate, padahal habis makan. Itu namanya konsumtif. Konsumtif itu lawannya apa? Produktif. Yang bagus itu produktif, kita mencipta, berkarya. Ya. Jadi itu di era globalisasi ini ada banyak makanan masuk ke Indonesia. Jangan asal saya pengen makan itu, tidak, jagalah kesehatan. Aturlah sesuai dengan porsi kalian, jangan sampai yang kita makan itu jadi racun. Jadi pandailah dalam bertindak di zaman globalisasi ini agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang cerdas, manusia yang berakhlak dan beretika, meskipun ada banyak perubahan yang datang dari Eropa, Amerika, serta Asia bagian lainnya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai keberagaman ekonomi di sekitar kita. Satu yang harus kita garis bawahi adalah kita patut bersyukur dengan pemberian Tuhan, dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Syukuri maka akan dilipat gandakan. Namun kita tidak boleh diam saja tanpa berusaha untuk mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik. Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri tidak mengubahnya sendiri. Cukup sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.